Selamat datang di R Programming tutorial kedua. Terima kasih yang sudah menonton R Programming tutorial pertama. Bagi yang belum, silahkan klik untuk link di atas. Oke, nah kali ini kita akan belajar bagaimana untuk melakukan memanipulasi sederhana dataset yang telah kita import dalam bentuk CSV di R. Nah, ini saya ulangi beberapa untuk bagi yang masih belum tahu ataupun yang lupa. Nah, kita telah menginstal library dplyr di R Programming tutorial pertama. Nah, kita di sini akan panggil ulang dengan mengetikkan library, lalu kita ketikkan dplyr. Oke, kemudian kita run. Nah, berhasil, tidak ada error. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita akan melakukan setting working directory, yaitu tempat di mana file CSV yang akan kita baca berada. Kita pakai perintahnya, ada yang ingat apa? Yes, betul, set wd, set working directory, lalu kita tuliskan di sini alamat path dari lokasi file yang ada. Nah, ini kebetulan saya taruh di desktop. Nah, saya run. Ya, oke, tidak error, berarti berhasil. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membaca datanya dalam bentuk CSV. Nama dari filenya adalah raw data CSV. Nah, kita assign. Jangan lupa di sini tidak menggunakan tanda sama dengan di R, tetapi lebih kecil, lalu strip, yaitu read.csv, nama file.csv, lalu separatornya kita definisikan. Nah, kebetulan file yang saya punya adalah titik koma. Kalau misalnya filenya koma, tinggal diketikkan koma. Oke, lalu kita run, berhasil. Lalu kita akan lihat 5 data teratas. 5 data teratas menggunakan perintah apa? Mungkin masih ada yang ingat? Yes, menggunakan head. Ya, lalu nama datasetnya apa? Lalu berapa banyak data yang ingin kita keluarkan. Yes, nah ini adalah 5 data teratas dari data ya, yang udah kita input ke dalam CSV di menjadi dataset di R. Kemudian bagaimana untuk menampilkan beberapa deskripsi ya dari dataset yang kita miliki, misalnya kolomnya apa dan jenis kolom tersebut, data di kolom tersebut apa. Lalu kita bisa gunakan perintah glimpse, GLIMPSE, lalu nama datasetnya. Kita run. Nah, di sini ada 3 kolom, nomor, nama, dan skor. Masing-masing integer, lalu vector, dan integer. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam intinya, yaitu bagaimana untuk memilih melakukan filtering kolom tertentu ya. Tidak kita pilih semua kolom dari dataset tersebut, tapi hanya pilih kolom yang kita perlukan. Caranya adalah menggunakan, nah kita masukkan ke dalam select data, nama dataset yang baru yang telah kita pilih kolomnya, select, nah, data, nama datasetnya, lalu kolom, nama kolomnya, dipisahkan dengan koma. Nah, saya akan pilih name dan score, 2 kolom itu. Yang nomor, kolom nomor tidak akan saya pilih. Lalu kita ketikkan ini datasetnya untuk melihat keluaran dari datanya. Nah, ini terpilih 2 kolom saja, yaitu name dan score. Oke, nah selain itu bagaimana cara untuk melakukan filtering dengan kondisi tertentu. Jadi berdasarkan baris ya, jadi tidak semua baris kita tampilkan. Misalkan yang pertama yaitu dengan cara filter nama datasetnya. Nah, kita akan pilih yang namanya, name-nya, data name-nya adalah namanya John. Nah, kita akan keluarkan observasi atau data yang namanya John. Nah, ini keluar yaitu yang namanya John hanya ada 1 observasi dengan skornya 100. Lalu bagaimana jika kita ingin filter yang skornya lebih dari atau sama dengan 80? Lebih dari atau sama dengan 80. Oke, ya kita ganti saja kriterianya, lalu kita run. Nah, ini tampil semua observasi, semua baris yang skornya di atas 80. Mudah bukan? Nah, oke, yang terakhir, bagian terakhir adalah bagaimana melakukan sorting. Bisa ascending, bisa descending. Yang pertama adalah kita lakukan sorting ascending berdasarkan nama, yaitu dari A sampai Z. Jadi kita lakukan sorting. Nah, kita gunakan perintah seperti ini, persen, lalu tanda lebih besar, lalu persen, lalu arrange. Nah, arrange, lalu kolom apa yang kita ingin menjadi acuan untuk sortingnya. Name, dalam hal ini kita urutkan dari yang namanya A sampai Z. Nah, terlihat? Nah, terurut dari A, B, C, dan seterusnya sampai yang terakhir ascending, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ingin melakukan sorting secara descending? Sama, yaitu melakukan sorting dengan cara descending, tetapi ada perubahan, yaitu sebelum kolom yang akan kita pilih untuk melakukan sorting, kita tuliskan DESC, descending. Sama, persen lebih besar, persen,
range, buka kurung, descending artinya score. Nah, kali ini saya akan urutkan dari skor teratas sampai skor terbesar sampai skor terkecil. Oke, nah begitulah hasilnya dari 100 turun terus sampai yang paling rendah. Sangat mudah. Jangan lupa setiap kali telah melakukan programming ini, jangan lupa untuk di-save ya, filenya di-save. Supaya nanti ketika kita butuhkan kembali, masih ada. Oke, demikian video R programming tutorial saya yang kedua. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.